Shalom, Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Melalui perkumpulan profesional dan usahawan Katolik Nasional, renungan demi renungan selalu hadir di tengah-tengah kita. Pada masa Prapaskah, kita diminta untuk ambil bagian dalam retret agung. Artinya, kita diminta untuk menyiapkan diri dalam hidup kita, baik sikap, baik tingkah laku, perkataan kita, dan mau berbagi dengan sesama. Memperhatikan sesama, tolong-menolong, dan membantu orang-orang yang dibutuhkan. Itulah pesan dari masa Prapaskah. Sehingga pada saat kita memasuki perayaan Pekan Suci dan diakhiri dengan perayaan Paskah, maka kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita dan bangkit buat kita semuanya. Injil pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 36 sampai 38. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah kasih dan pengampunan. Dalam masa Prapaskah, kita mesti harus murah hati. Untuk bisa murah hati, kita juga harus berani melepaskan ego kita. Mungkin kita dapat merenungkan, apakah saat ini saya mempunyai begitu besar ego sehingga tidak dapat memperhatikan banyak orang atau sesama kita, melainkan hanya memperhatikan diri kita sendiri. Tanda-tanda ego adalah segala sesuatu yang kita ingini. Kita ingin menguasai, kita ingin mempunyai sesuatu, kita ingin lebih baik daripada yang lain. Semua keinginan-keinginan ini adalah tanda-tanda kita mempunyai ego yang besar. Apakah kita mempunyai ego itu? Ego bisa menjadi sebuah hambatan bagi perjalanan rohani kita, khususnya dalam masa Prapaskah. Bagaimana kita masih mempunyai ego dapat memberi perhatian kepada orang lain? Ketika kita masih mempunyai ego, apakah kita mau berbagi dengan orang lain? Tentu tidak bisa. Untuk itu, masa Prapaskah, gereja memberikan panduan-panduan, tips-tips agar kita mampu untuk bisa berbagi dengan sesama. Melalui pantang, melalui puasa, melalui APP, sehingga kita mau tidak mau mulai belajar untuk bisa berbagi dan melepaskan ego sedikit demi sedikit. Sehingga dengan demikian, apa yang dikatakan dalam Injil bahwa hendaknya
kita bermurah hati sama seperti Bapa murah hati dapat kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam masa Prapaskah, Injil betul-betul jelas sekali mengatakan bahwa janganlah kita mudah menghakimi, janganlah kita menghukum, tetapi hendaknya kita berani mengampuni kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Bahkan kita berani minta ampun ketika kita pernah menyakiti orang lain. Sungguh sangat indah ketika kita semua mampu menerapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, terutama pada masa Prapaskah ini di dalam retret agung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Suatu takaran yang baik itu yang bagaimana? Yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpahannya keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Artinya di dalam memberi pengampunan, di dalam memberikan kemurahan hati kepada sesama, dalam membantu menolong orang lain, setulus-tulusnya, dengan sepenuh hati, sehingga takaran itu menjadi padat. Takaran itu bahkan digoncangkan dan berlimpah, ya, berlimpah menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ketika kita mampu mengampuni, ketika kita mampu memberi, ketika kita mampu menolong orang lain, pasti orang lain yang pernah merasakan kebaikan-kebaikan daripada kita, dia akan meneruskan kebaikan-kebaikan kepada orang lainnya juga. Sehingga umat Tuhan, anak-anak Tuhan akan satu dengan yang lain saling mengasihi, terutama pada saat masa Prapaskah ini, sehingga kita benar-benar siap dalam menghadapi perayaan Paskah, baik dalam pekan suci maupun perayaan Minggu Paskah itu sendiri. Semoga renungan ini menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, dengan memperhatikan sesama kita di masa Prapaskah. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami mau berdoa buat semua yang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka, bimbing mereka, beri kekuatan kepada mereka untuk dapat murah hati dan mengampuni sesama. Terima kasih Bapa. Ini semua kami mohonkan padamu demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa bersama Tiga Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.